lahir beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan dua, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Selamat datang kami ucapkan kepada para pembicara, Bapak Arya Sinulinga, Staf Khusus Menteri BUMN, Bapak Denny Albidin, Vice President Corporate Communications Telkomsel, Bapak Samuel Pasaribu, Vice President Networking Operation and Quality Management Area Jawa Bali Group Telkomsel, Bapak Aldin Hashim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel, Bapak Hanung Bramantio, Filmmaker, Letnan Kolonel CHB Sudirman Esos, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172 di Abepura, Jayapura, Bapak Raja Simarmata, Kepala Desa Lumban Suhi Suhitoruan di Samosir, Sumatera Utara, Bapak Sony Christian Hatibin, penggiat komunitas seni di Kalawai, Halmahera Utara, Maluku Utara, Bapak Albertus Taufman, penanggung jawab karantina ikan PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Motomasin di perbatasan RI Timor Leste, Bapak Umar Hasan, karyawan Telkomsel di Merauke, perbatasan RI Papua Nugini, Dea Nindi Aulia, siswi kelas 2 SMPN 1 Blangpidi Aceh Barat Daya, dan juga teman-teman peserta webinar dari Telkomsel, dari tagar.id, para peserta lomba video 1 menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju, serta segenap para hadirin yang terhormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya, Kori Olivia dari Tagar TV, menjadi moderator dalam webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Telkomsel bekerjasama dengan Tagar. Kita akan berdiskusi tentang Wajah 75 Tahun Indonesia Maju dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Tantangan yang terjadi, terutama saat pandemi ini, tidak menyurutkan generasi muda untuk tetap kreatif dan berkarya untuk Indonesia. Krisis bukan halangan untuk maju, namun menjadi penyemangat untuk lebih baik lagi. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Anak-anak muda milenial dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuktikan bagaimana wajah 75 tahun Indonesia maju. Bagaimana mereka menjaga Indonesia, bagaimana mereka turun langsung ke masyarakat, dan bagaimana kreativitas mereka. Nasionalisme dan kreativitas mereka adalah wajah 75 tahun Indonesia maju. Sebelum memulai webinar hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
kami berikan kepada Bapak Aldin Hashim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel, untuk menyampaikan kata sambutan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, yang terhormat Bapak Arya Sinulinga, lalu yang terhormat Bapak Handung Bramantio, lalu Bapak Letkol Sudirman Esos, dan Bapak Raja Sinarmata, dan para peserta webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua, Bapak dan Ibu, dapat terhubung dan bertatap muka melalui sambungan video conference pada acara webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju hari ini. Semoga kita beserta orang-orang yang berada di sekitar kita juga diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dapat melewati keadaan yang penuh tantangan di periode COVID ini dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, menghayati kemerdekaan ibarat memaknai sebuah perjalanan. Begitu pula dengan Telkomsel, bagaimana kami selalu berupaya menemukan cara agar terus bergerak maju melalui inovasi produk dan layanan. Untuk itu kami berkomitmen untuk selalu hadir dalam mewujudkan semangat kemerdekaan melalui keterbukaan akses jaringan di seluruh Indonesia. Pada acara Wajah 75 Tahun Indonesia Maju ini, semoga ini bisa membuka mata kita semua bahwa setiap insan Indonesia berkewajiban menjadikan Indonesia yang terus bergerak ke depan dengan memiliki aksi yang nyata terhadap segala perubahan yang akan terus ada dan menyikapi setiap perubahan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Memaknai peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia ini sebagai langkah nyata bersama-sama untuk terus berkontribusi bagi kemajuan negeri melalui pemanfaatan seluruh daya dan upaya yang kita miliki di setiap individu dan masyarakat. Semangat memperingati kemerdekaan ke-75 RI ini juga sejogjanya mendorong kita untuk memperkuat upaya nyata sebagai sumber daya manusia yang unggul, yang siap membangun tanah air secara berkelanjutan dan menyeluruh. Seiring dengan perkembangan zaman, selain berfokus kepada pengembangan konektivitas, Telkomsel selalu hadir menemani masyarakat Indonesia dalam setiap fase kehidupan mereka, melalui layanan digital yang memberikan kemudahan serta meningkatkan standar hidup mereka. Di momen yang sangat penting ini, Telkomsel ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa merapatkan barisan, bergandengan tangan, menjaga persatuan, dan menyatukan tujuan bersama untuk tujuan Indonesia maju. Kami pun berkomitmen untuk menjadikan momentum ini untuk mengubah tantangan yang menghadang di masa-masa sulit seperti sekarang menjadi peluang di masa depan dengan terus berkarya dan memperkuat kolaborasi demi mempersembahkan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Semoga niat baik kita dalam memberikan manfaat kepada masyarakat selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melewati situasi yang penuh tantangan ini dengan baik, dan selamat melakukan conference di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aldin. Sama-sama. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Bisa. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak motor. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya.
Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu. Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Sal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo. Hey, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Pagi. 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 Masker. Wajah 75 tahun Indonesia Maju juga tercermin dari kiprah Telkomsel yang hadir untuk menyambungkan seluruh pelosok Indonesia melalui jaringan telekomunikasi. Di tengah tingginya kebutuhan agar proses belajar mengajar lewat online dapat dilakukan, bekerja dari rumah, kegiatan ekonomi online, tentu tantangan di daerah terpencil adalah jaringan yang baik dan memadai. Telkomsel mau mengambil peran menjadi sarana menjaga Indonesia, menguatkan nasionalisme, dan menyambungkan kreativitas anak bangsa di seluruh Indonesia. Telkomsel bersedia masuk ke pelosok, membuka jaringan baru agar proses belajar mengajar anak-anak Indonesia dapat berjalan dengan baik, menjaga komunikasi antar keluarga yang berjauhan, dan pemerintah daerah dengan warganya. Kalau pandangan saya terhadap Telkomsel, simple. Nomor saya, nomor Telkomsel. Untuk Telkomsel memang saya pakai dari dulu. Saya kira sangat bagus sampai masuk ke pelosok-pelosok seperti di desa saya, Lumban Suhu. Itu Telkomsel yang pertama masuk. Nah, itu sangat membantu masyarakat di sini. Jujur Telkomsel itu ya salah satu provider yang benar-benar ada di timur, di tempat, apalagi di tempat saya cuma ada Telkomsel saja. Pemuda-pemuda yang suka dalam berkarya. Jadi menurut saya Telkomsel punya jasa besar buat kita anak muda di sana untuk berkarya. Untuk di Telkomsel lebih memperluas lagi di daerah-daerah terpencil. Soalnya di Halmahera sana itu atau di bagian-bagian timur lainnya masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum dapat sinyal seperti itu. Saya minta untuk bisa masuk di daerah-daerah terpencil sana di bagian timur, Mbak. Kalau menurut kami, Telkomsel luar biasa. Selama ini di dalam membantu pelaksanaan tugas kita khususnya maupun dilihat kegiatan pada saat pandemi COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa membantu, karena ini merupakan salah satu sarana yang saat ini lagi tren, yaitu Victor, bisa kita berkomunikasi jarak jauh dan beberapa wilayah bisa dijadikan satu sarana komunikasi. Inilah yang kami ucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang luar biasa sangat membantu kami khususnya di dalam pelaksanaan tugas kami. Sekian. Providernya pakai apa nih, Ndi? Pakai Telkomsel ya? Telkomsel. Gampang nggak sih beli pulsanya di sana? Gampang. Lancar nggak sih videonya? Kan itu belajar online biasanya pakai video kan? Ya. Pokoknya Nindi seneng ya kalau pakai Telkomsel ya? Senang. Menurut saya program-program yang dijalankan oleh Telkomsel sudah sangat baik. Kalau diingat-ingat lagi, pertama saya datang ke Merauke itu hanya sekian site, sekarang sudah bertambah berpuluh-puluh site. Terus waktu saya pertama datang itu 2017 ada tower Telkomsel di perbatasan Sota RI dan Papua Nugini. Waktu itu towernya hanya ada 2G, 3G saja. Sekarang dari November 2018 itu sudah ada 4G. Jadi
waktu itu ada ujian online yang dilaksanakan juga bisa terlaksana dengan baik karena jaringan yang Telkomsel punya di perbatasan RI PNG, alhamdulillah. Bagi kami, Telkomsel adalah yang terbaik dan sangat mendukung, sebab Telkomsel dapat menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama bagi kami yang berada di pos lintas batas negara masing-masing ini, sebab segala aktivitas kami, segala tugas dan pekerjaan kami sudah bersifat online, sehingga sangat mendukung dalam kelancaran tugas dan pekerjaan kami. Bagi kami, Telkomsel tetap yang terbaik. Para hadirin, sambil menunggu keynote speaker kita Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN mencoba terhubung, kita mulai talk show sesi pertama dengan 4 narasumber, yaitu Bapak Samuel Pasaribu, Vice President Networking Telkomsel, Bapak Aldin Hashim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel, Bapak Hanung Bramantio, Filmmaker, Letnan Kolonel CHB Sudirman Esos, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172 di AB Pura Jayapura, Bapak Raja Simarmata, Kepala Desa Lumban Suhi Suhitoruan di Samosir, Sumatera Utara. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Samuel Pasaribu. Halo Pak Samuel. Masih mute Pak Samuel. Sebentar ya Pak ya. Iya. Sebentar Pak Samuel. Terima kasih sudah mau bergabung Pak Samuel, Pak Aldin, Letkol, dan juga Pak Raja, halo, dan Pak Hanung. Ya. Halo Pak Samuel. Selamat siang semuanya, terima kasih siang. Mbak Kori. Pak Samuel, ini saya langsung mau tanya ya Pak ya. Sebelum menjabat sebagai Vice President Networking area Jawa Bali, Pak Samuel pernah memegang area Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini apa Pak tantangan yang dihadapi ketika bertugas di sana Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya benar, saya 2,5 tahun menjabat di area Pamasuka, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan tantangan terbesarnya itu di sana adalah geografis. Karena jauh dari mana-mana, bahkan sebenarnya titik tengahnya Indonesia itu kan Sulawesi ya, sekitar Makassar. Nah, bayangkanlah dari Sulawesi sampai ke ujung timurnya Indonesia, Sota tadi yang sempat dibilang di dalam video itu separuhnya Indonesia. Jadi geografis itu benar-benar menjadi suatu tantangan yang luar biasa di sana. Namun tidak mengurangi komitmen kami untuk tetap menyatukan Indonesia melalui komunikasi. Ya. Biarpun penuh tantangan, tapi tetap semangat ya Pak ya? Oh pasti, harus tetap semangat. Pak Samuel, sebenarnya apa tujuannya? Kenapa Telkomsel mau masuk ke area terpencil, padahal dari sisi keuntungan mungkin terbilang lebih kecil untuk Telkomsel, Pak? Ya, yang pertama yang pasti ya, kami ini adalah bagian dari negara ini, sehingga kami punya tanggung jawab untuk menghadirkan telekomunikasi dimanapun dan kepada siapapun, bahkan dalam kondisi apapun. Itu yang pertama dan saya kira sangat esensial. Yang kedua, ya ini kayak kalau bicara tadi soal potensi yang kecil, ini kayak ayam dan telur. Kalau ditanya sekarang, misalnya satu desa dikumpulkan, ayo kalian sekarang minta apa untuk membangun desa ini? Itu hampir semuanya akan menjawab minta telekomunikasi. Nah, ketika telekomunikasi hadir, potensi itu akan secara tidak langsung, mungkin secara lambat laun, itu akan tumbuh dan itu akan menjadi potensi juga bagi Telkomsel. Sehingga kalau kami melihatnya, antara membangun negeri dan memberikan potensi atau datang di tempat yang berpotensi, itu sebenarnya adalah sama aja. Potensi itu bisa kita ciptakan melalui telekomunikasi. Itulah Telkomsel. Mantap. Lalu bagaimana cara Bapak memotivasi tim Bapak waktu di daerah tersebut sehingga mereka bisa bekerja dengan baik di area yang tidak mudah dan penuh tantangan, Pak? Yang pertama, kuncinya adalah hadir bersama dengan mereka. Jadi ini kayak semacam role model. Saya itu terjun langsung dengan mereka, saya masuk ke pedalaman Agats, Sota, kemudian Manokwari, Nabire, Liran yang sampai berjam-jam naik
kapal, itu saya ikut dengan mereka sekali 2 kali saja. Nah, ketika saya hadir bersama mereka, mereka akan melihat bahwa, wah, ternyata pimpinan kita aja begitu gitu loh. Mau masuk ke pelosok-pelosok, tidur bersama dengan penduduk di rumah-rumah warga, kenapa kita tidak? Nah, spirit ini terbangun kepada seluruh tim saya, sehingga mereka juga kemudian secara masing-masing itu bergerak untuk masuk ke daerah pedalaman sesuai dengan teritorinya masing-masing. Tapi anyway, Telkomsel itu seluruh karyawannya punya spirit melayani dan membangun negeri yang percayalah tidak bisa diragukan lagi. Oke, pertanyaan terakhir Pak Samuel, apakah ada pesan untuk para milenial, Pak? Negara ini dibangun ya untuk memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Nah, ini sesuatu yang mungkin saat ini justru paling tepat paling banyak dilakukan oleh para milenial. Milenial itu kan berpikirnya bagaimana kami memberikan value bagi orang lain, bukan bagaimana kita mencari untung. Itu milenial tuh sekarang tuh bagus. Nah, spirit yang ada dulu itu kayak terulang kembali sekarang dengan para milenial. Nah, pesan saya, para milenial ini tetaplah seperti itu, berpikirlah bahwa teman-teman milenial ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada bangsa ini tanpa berpikir lebih dulu di awal apa keuntungannya untuk saya. Sebarkan spirit itu tidak hanya ke para milenial, ke generasi yang lebih tua di atasnya atau ke generasi yang baru yang akan menjadi milenial-milenial baru. Itu pesan saya untuk para milenial. Nah, Kori. Baik, terima kasih Pak Samuel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya tujukan kepada Bapak Aldin Hashim. Ya. Halo Pak Aldin. Sebentar Pak, biar di-unmute dulu Pak Aldinnya. Oke. Pak Aldin, kalau boleh kami bertanya, bagaimana pandangan Anda mengenai wajah 75 tahun Indonesia Maju, Pak? Sebentar, belum di-unmute Pak Aldin ya, sebentar Pak. Oke, silakan Pak Aldin. Ya, pandangan Telkomsel terhadap 75 tahun Indonesia Maju ini, ya kami menganggap sesuai juga dengan pemerintah bahwa menganggap bahwa Indonesia ini sudah maju. Yang pasti Telkomsel bersama-sama pemerintah sejak hadirnya Telkomsel di 25 tahun lalu, kita hadir di setiap fase kehidupan. Bagaimana Telkomsel menghadirkan telekomunikasi, mulai dari teknologi suara, teknologi teks, lalu sampai akhirnya muncul teknologi broadband atau internet dengan kecepatan tinggi, dan ini membuat bangsa ini jadi terus bergerak maju. Karena komunikasi ini menurut kami menjadi sangat penting, infrastruktur telekomunikasi, karena bisa jadi di satu daerah ada beberapa infrastruktur yang memang belum lengkap, tapi alhamdulillah Telkomsel dengan semangat untuk terus membangun negeri ini, kita hadirkan seluruh sinyal telekomunikasi yang sangat baik, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah perkotaan, wilayah terdepan, terluar maupun di wilayah perbatasan. Kami ingin masyarakat yang berada tidak hanya di kota saja menikmati, tapi teman-teman kita yang ada di sana, masyarakat kita yang ada di sana bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik terhadap teknologi komunikasi yang Telkomsel siapkan. Itu terbukti, tadi Pak Samuel, senior saya juga cerita, bagaimana di wilayah perbatasan dengan tingkat geografis yang sulit, tapi Telkomsel berkomitmen, karena kalau bukan Telkomsel, siapa lagi? Nah, itu yang meyakini kalau kami siap untuk mendukung Indonesia untuk terus maju, walaupun di posisi sekarang Indonesia sudah dibilang masuk kategori negara maju. Kalau Bapak sendiri berharap Indonesia akan seperti apa ke depannya, Pak? Ya, Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kita minimal kita bersaing dengan
negara tetangga kita yang mungkin secara ekonomi lebih baik. Tapi seperti yang teman-teman ketahui juga, teknologi komunikasi kita yang ada di Indonesia itu bisa dibilang hampir setara dengan negara-negara maju yang ada. Termasuk teknologi yang kita pakai itu juga sudah teknologi tingkat tinggi. Sekarang kita posisi di teknologi 4.G yang kecepatan kita tuh hampir mendekati teknologi 5G ya, tapi teknologi 5G memang belum masuk, tapi semuanya sudah sangat mumpuni. Harapannya dengan adanya komunikasi semua itu bisa bergerak. Banyak ekonomi baru tumbuh akibat teknologi informasi, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul akibat adanya teknologi komunikasi ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus memberikan yang terbaik buat Indonesia. Amin. Pak Amin. Aldin, Bapak berhasil menjadi petinggi di perusahaan sebesar Telkomsel dengan usia Bapak yang terbilang masih muda. Boleh tahu tipsnya, Pak? Wah, ini pertanyaannya agak di luar konteks. Ya, ini mungkin ya ini merupakan suatu amanah. Telkomsel menghargai kualitas dan kapasitas dari karyawan mudanya. Ya, mudah-mudahan saya bisa terus berkontribusi sih buat Telkomsel. Pastinya dengan banyak dapat bimbingan dan arahan dari senior saya, contohnya Pak Samuel yang sekarang memang berada di posisi Vice President yang jauh di atas saya. Ya, Pak Aldin, kami bertanya seperti itu karena peserta webinar hari ini itu kebanyakan adalah milenial, Pak. Gitu. Oke. Oke, Ya, apa percayalah milenial pasti punya kesempatan asal bisa menunjukkan kualitasnya. Oke, kalau harapan Pak Aldin sendiri kepada anak-anak milenial Indonesia apa nih, Pak? Oke, nah sekarang buat teman-teman milenial yang memang hidup di era digital, jadikan digital ini suatu kesempatan untuk terus berkarya. Tadi saya lihat videonya, ada pemuda dari Halmahera, itu grup rap Kalawai namanya. Mereka itu benar-benar nggak putus harapan. Jadi walaupun mereka jauh, dia tetap berkarya. Dia banyak belajar dari YouTube, membuat musik pun juga melalui jaringan internet. Dan akhirnya mereka bisa menunjukkan karya mereka tidak hanya di Halmahera tapi di seluruh Indonesia. Nah, harapannya kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh negara ini melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang dari awal membangun Indonesia ini, kita jangan sia-siakan. Kita nggak perlu melawan penjajah lagi. Sekarang pokoknya kita habiskan waktu untuk berkarya untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik, dan tetap semangat buat teman-teman milenial. Siap, terima kasih Pak Aldin untuk waktunya. Berikutnya saya mau bertanya kepada Mas Hanung Bramantio. Mas Hanung. Ya. Kepada Mas Hanung Bramantio, apakah sudah hadir? Sudah. Oke, Mas Hanung. Ya, sorry, saya lagi di gunung. Wah, enak Mas. Di atas. Di gunung. Mantap. Jadi segar nih ya. Mas Hanung, dalam pandangan Mas Hanung sebagai praktisi film, bagaimana wajah 75 tahun Indonesia Maju? Apakah film Indonesia sudah bisa dibilang maju, Mas? Sampai saat ini, sebetulnya sebelum pandemi, itu setiap tahun ada sejumlah film yang siap untuk tayang, itu di atas 120 judul film. Terus kemudian pendapatan penonton per tahunnya, itu sudah meningkat dari 16 juta penonton, meningkat menjadi 18 juta penonton di akhir tahun 2019. Artinya, itu hanya penonton film nasional.
Kalau di atas penonton, kalau di luar penonton film nasional, artinya ada film import yang lainnya, itu bisa di atas 18 juta. Artinya setiap produksi ketika itu dikelola dengan baik, ketika itu dipilih tema yang bagus, dibuat secara bagus, dipromosikan dengan bagus pula, itu masing-masing mendapatkan 1 sampai 1,5 juta penonton. Itu average ya. Itu artinya sebetulnya secara secara bisnis ya, secara ekonomi itu sebetulnya sudah sangat cukup menjanjikan. Dan kemudian sampai tahun 2019 kemarin itu penambahan layar bioskop udah cukup signifikan. Ada sekitar 1.000 layar. 900 sekian layar sampai menembus angka 1.000 layar. Diharapkan di tahun ini itu akan menambah lagi. Tapi kemarin karena ada pandemi dan sampai saat ini belum ada keputusan apakah bioskop bisa segera dibuka atau belum. Nah, itu yang membuat tiba-tiba yang tadinya grafiknya film itu meningkat, tiba-tiba langsung drop gitu kan. Termasuk juga para pekerja-pekerja film. Dan itu yang membuat kita semua sekarang sedang berada dalam sekam. Kita bingung harus berbuat apa gitu kan. Dan tayangan-tayangan yang ada, kanal-kanal yang di OTT tidak memberikan jalan keluar apapun. Sangat tidak memberikan jalan keluar apapun. Justru sebaliknya, kanal-kanal OTT justru memangkas budget produksi dan membuat modal, karena dipangkas budget produksi, karena itu kreativitas juga berhenti, kreativitas juga terpangkas, dan kemudian gaji kru dan karyawan cash segala macam juga terpangkas. Nah, tapi di situasi seperti ini, justru angin segar buat anak-anak muda, filmmaker muda yang lagi gairah-gairahnya membuat film. Ini saatnya, karena studio-studio besar, PH-PH besar itu justru malah mencari bibit-bibit muda yang belum berpikir tentang gaji dulu, masih berpikir tentang yang penting gue bisa membuat film dulu yang bagus. Ya, itu justru malah angin segar buat mereka. Tapi orang-orang yang sudah terlanjur established gitu kan, pilihannya ada dua, ya kan, kembali menjadi independen sebagaimana dulu film pertamanya mereka, atau ya udah survive sekalian, berbenturan sekalian, perang sekalian dengan global. Artinya berperang sekalian dengan Hollywood, perang sekalian dengan Cina, dengan Thailand, dengan Korea gitu kan. Ya tentunya Indonesia masih dianggap sebagai negara yang secara kualitas masih jauh ya sebetulnya. Kalau untuk bersaing di kancah dunia, disandingkan di dalam market itu masih PR-nya masih banyak. Itu sih sebetulnya kondisinya. Oke, berarti ini saat yang tepat untuk masuk ke dunia perfilman malah ya Mas ya? Justru ini kalau teman-teman muda, anak-anak muda dengan kreativitas, dengan segala macam pendekatan kreatif yang berbeda liar sekalipun, itu sebetulnya ini saatnya. Karena PH-PH besar sedang mencari bibit-bibit baru dengan modal yang murah tentunya, tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Oke, Mas Hanung kan masih terbilang muda, tapi sudah sangat banyak karya filmnya dan juga sudah mendapat banyak penghargaan ini film-filmnya ya. Nah, tentu banyak banget nih anak milenial yang ingin menjadi seperti Mas Hanung, sesukses Mas Hanung. Boleh diceritakan Mas, apa yang pertama kali membuat Mas Hanung tertarik terjun ke industri film? Ya, sebetulnya apapun bentuknya, apapun yang terdengar, film itu adalah sebuah medium, ya kan. Jadi jangan punya anggapan bahwa film itu hanyalah sebuah produk yang tayang di bioskop. Enggak, film itu sebetulnya luas. Film itu sebetulnya adalah alat untuk menyampaikan gagasan kita, pesan kita kepada penonton. Ya, kita punya gagasan apa ini? Kita punya kegelisahan apa ini? Sampaikan aja kepada penonton. Nah, awalnya karena saya berangkat dari daerah ya, dari Jogja, di mana tidak ada yang namanya kamera. Yang ada pada saat itu hanyalah
panggung, ya kan. Terus kemudian kalau toh ada kamera itu harus pinjem ke teman, nggak kayak sekarang, ya kan. Sekarang kita ada handphone yang ada kameranya, gitu kan. Kalau dulu boro-boro handphone kita ada kamera. Di tahun 90-an ketika saya masih SMA itu, telepon masih pakai masih pakai diputer begitu kan, dan nggak ada yang namanya handphone. Dan orang yang punya kamera itu adalah orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Nah, saya berangkat dari apa yang saya punya pada saat itu. Yang saya punya adalah gagasan. Gagasan itu murah, Mas, Mbak. Ya, gagasan itu murah, tetapi yang mahal itu adalah ketika gagasan itu berbeda dengan gagasan-gagasan yang lain. Ya kan, pada saat saya memiliki gagasan, saya sadar bahwa saya nggak punya apa-apa. Tapi selain pemikiran, saya punya apa yang saya namakan kemampuan untuk meyakinkan orang bahwa ide kita itu luar biasa. Itu sebetulnya yang paling penting. Semua orang punya gagasan, bahkan ada yang gagasannya brilian. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan, atau boleh saya bilang keberanian untuk meyakinkan bahwa ide saya itu lebih bagus dari yang lainnya. Nah, ini soal kepercayaan diri, soal mental. Nah, kadang-kadang karena sistem pendidikan kita yang cenderung mendengarkan apa kata guru, mencatat apa kata guru, kepercayaan diri kita itu tidak pernah dimunculkan. Takut sama guru. Takut kalau kita berbuat yang berbeda dengan pemikiran guru kita akan dihukum, kita tidak akan mendapatkan nilai baik, sehingga kepercayaan diri kita itulah yang menghambat. Nah, saya pada saat itu bodoh amat, yang penting saya merasa punya gagasan yang baik, dan saya kekeh keras kepala bahwa gagasan saya ini paling oke. Meskipun orang-orang di sekitar saya merasa bahwa gagasan kamu itu cemen apa segala macam. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah bahwa saya bisa meyakinkan bahwa gagasan saya luar biasa. Yang berikutnya, setelah saya bisa meyakinkan bahwa gagasan saya luar biasa, saya harus bisa merealisasikan. Pertama kali yang saya hubungi adalah orang yang memiliki kamera. Bukan orang yang memiliki duit, tapi orang yang memiliki kamera. Kenapa? Karena hanya dengan kamera itu saya bisa mengaktualisasikan gagasan saya. Ya kan, dengan merekam objek, merekam subjek sesuai dengan apa yang saya mau. Setelah itu, baru kemudian kamera terekam, baru kemudian saya mencari orang yang memiliki alat editing. Nah, setelah saya memiliki orang yang alat editing, baru kemudian saya akan melihat hasilnya. Itulah film sebetulnya. Nah, pada saat itu nggak ada yang namanya YouTube, Mbak. Mas semuanya, bapak-bapak semua yang ada di sini, pada saat itu tidak ada yang namanya YouTube. Jadi kalau udah punya film jadi bingung, ini mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di televisi nggak bisa, karena siapa Hanung Bramantyo. Mau ditaruh di bioskop, boro-boro nggak ada. Ya, yang kami lakukan adalah memutar secara keliling di dalam komunitas-komunitas. Kita datengin komunitas kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok seniman, kelompok-kelompok anak muda. Gue punya film loh, mau nggak muter, ya kan? Itu secara tidak langsung itu adalah marketing sebetulnya di situ. Nah, di situasi yang seperti sekarang ini, di mana teman-teman semuanya itu gampang sekali membuat film dan gampang sekali menayangkan film, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Itu. Oke, jadi butuh gagasan, harus persuasif, dan networking juga ya, Mas Anung ya? Networking, ya. Oke, luar biasa banget Mas Anung. Terima kasih loh untuk pesan-pesannya Mas Anung. Ya, Mas Anung sama-sama. ini lagi di gunung tapi komunikasi tetap lancar pakai Telkomsel ya Mas? Ya. Saya pakai Telkomsel. Luar biasa. Saya selalu pakai Telkomsel. Ya. Mas Anung terima kasih untuk waktunya Mas. Sama-sama. Oke, sekarang kita akan berbincang dengan seorang abdi negara yang sangat luar biasa, Letnan Kolonel CHB Sudirman Esos, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172 di AB Pura Jayapura. Halo Pak Dirman. Halo Mbak. Zoom saya. Pak Dirman sempat bercerita ke saya bahwa Pak Dirman memulai karir dari level prajurit. Nah, Pak Dirman boleh tahu apa rahasianya Pak dari prajurit bisa jadi perwira dan bahkan menjadi komandan Pak?
Pak Gori, terima kasih. Mas, nanti kalau mama ulang tahun kasih mama hadiah kacamata loh. Kacamata apa? Oh iya. Bekas kamu juga nggak apa-apa. Iya enggak lah. Mama kok dikasih bekas. Pokoknya kamu kan selalu pakai Ray-Ban. Kacamata yang lain. Enak aja. Ada gangguan teknis. Ya, silakan dilanjut Pak Dirman. Baik, Mbak Gori. Rahasia keberhasilan kami yang pernah saya sampaikan bahwa saya berasal dari Bintara Dua Zaman, artinya bahwa saya awalnya dari Bintara, sumber militernya dari Bintara tahun 91. Setelah itu kami melanjutkan perkuliahan di Universitas 45 Makassar. Setelah itu kami belum saatnya diberi kesempatan setelah selesai wisuda kami melaksanakan ikut seleksi sekolah perwira tahun 98. Saat itulah kami ada nasib mengikuti pendidikan perwira dan setelah itu kami lanjut bertugas di Kota Bandung. Kota Bandung 10 tahun di Seskuat tepatnya, kemudian di Kelapa 2009 masih di Pusat Pendidikan Perhubungan Angkatan Darat 5 tahun, kemudian lanjut di Wadiklatat. Setelah itu masuk ke Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Jakarta. Setelah itu kami dapat kepercayaan tugas negara yang bertugas di Jayapura sebagai Komandan Detasmen Perhubungan Korem 172. Kemudian level kami mulai saya katakan merupakan ada beberapa hal yang perlu yang saya lakukan pada saat itu, terutama itu pertama masalah disiplin pribadi. Ini sangat utama dari awal. Kemudian loyalitas. Nah, ini saya lakukan bagi loyalitas ke atas, ke samping, ke bawah. Karena ini merupakan komponen yang membantu kami di dalam kelancaran karir kami, kemudian kepedulian, kemudian terutama tidak lupa lagi berbakti kepada orang tua, dan banyak belajar dan berlatih, berdoa tentunya, kemudian bersilaturahmi. Nah, ini yang paling utama, bersilaturahmi yang banyak membawa berkah. Salah satu contoh kami bisa tampil di sore hari ini dengan Tagar TV, itu berkah bersilaturahmi mendampingi kami pada saat beberapa event-event yang dilaksanakan di wilayah area tugas kami, khususnya daerah perbatasan maupun daerah pengamanan daerah rawan. Nah, itu. Kemudian tentunya kita harus banyak cari kawan. Saya rasa itu semuanya unsur-unsur yang kami lakukan mulai dari awal, yang kurang lebih 51 tahun yang lalu kami dilahirkan di Kota Makassar, sampai saat ini kami berada di ujung Indonesia yang paling ujung sekali. Apalagi kehidupan kami terbagi atas 3. Karena saya sebenarnya tinggalnya anak istri ada berada di Kota Bandung, kemudian anak pertama ada di Kota Makassar, dan saya sendiri berada di Indonesia yang paling ujung, tepatnya di perbatasan untuk sektor selatan kami yang bertugas untuk melaksanakan mendukung kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan maupun pelaksanaan mendukung satuan tugas pengamanan daerah rawan. Demikian Mbak Kore. Oke, Pak Dirman, jauh-jauhan ya semua keluarganya Pak ya, Bandung, Makassar, dan Pak Dirman sendiri di Jayapura ya? Betul Mbak, saya di Jayapura kita kenal ada namanya Sentani. Itu Kabupaten Sentani, Kabupaten Jayapura yang namanya sendiri tanpa istri. Itulah kota Sentani yang saya alami saat ini Mbak Kori. Demikian. Oke. Pak Dirman, sebagai aparat negara, Pak Dirman, bagaimana Bapak melihat Indonesia saat ini? Apakah menurut Bapak Indonesia memang benar sudah maju, Pak? Baik, Mbak Kori, secara umum, menurut pandangan saya, Indonesia sudah maju. Namun mungkin ada beberapa fokus yang harus kita lihat, terutama di daerah wilayah saya, khususnya di Papua, kemudian sektor wilayah tugas saya di wilayah Korem 172, di mana ini terdiri ada 5 kodim yang kami layani. Secara umum memang ada beberapa kemajuan-kemajuan yang kami rasakan, tapi secara umum mungkin perlu tetap dilanjutkan beberapa pembangunan-pembangunan. Salah satu contoh mungkin seperti saat ini yang pernah saya rasakan menggunakan rombongan pada saat peninjauan
di sektor Wamena, Benawa itu menggunakan kendaraan mulai dari Jayapura sampai Benawa itu kurang lebih 483 km. Nah, yang saya lalui itu rupanya ada beberapa yang jalannya sudah betul-betul sudah dibangun. Kemudian masih ada juga beberapa lintasan yang kami rasakan sangat-sangat berat medannya, seperti off-road gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa tiba ke lokasi, dan itu pun ada beberapa wilayah atau desa yang kami lintasi saat itu sama sekali tidak menggunakan listrik. Kemudian ada juga yang sama sekali jaringannya tidak bisa, sehingga pada saat itu saya kan sering kontak ke ibunya yang di Bandung yang saya gunakan SSB, radio SSB untuk komunikasi kontak melalui anggota saya, kemudian anggota saya teruskan ke ibunya istri saya di Kota Bandung. Inilah saya merasakan suka duka yang kami rasakan pada saat mendukung atau melaksanakan tugas khususnya daerah-daerah yang terpencil yang kami lintasi. Demikian Mbak Kori. Apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya, Pak? Baik, harapan kami, saya harapkan mungkin pembangunan tetap berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian mungkin perlunya ada lagi program pembangunan khususnya PLN di daerah-daerah terpencil yang saat ini masih ada beberapa yang belum tersentuh alat penerangan, dan itu pun masih menggunakan solar cell atau genset dan sebagainya. Demikian pula juga dengan jaringan Telkomsel yang saya rasakan pada saat mendukung peresmian Kodim di daerah Yahukimo. Saya berpikir saya berangkat ke Jepang, Pak. Ternyata di Papua ada juga namanya kota kabupaten Yahukimo. Nah, ini Yahukimo baru saya merasakan ternyata di sana sinyal di sektor saya pada saat peresmian itu sangat-sangat susah. Bahkan saya lihat anggota kadang kalau mau hubungi keluarganya atau mau cari sinyal kadang naik ke atas pohon. Nah, saya pun sudah pernah merasakan. Nah, ini hal-hal kayak gini mungkin perlunya ke depannya, khususnya Telkomsel yang selama ini setia mendampingi kami dalam melaksanakan tugas. Mungkin perlu ditambahkan beberapa BTS di sektor sana, Yahukimo. Sampai saat ini juga kami tadi rencana akan melaksanakan Vicon dengan para beberapa kodim wilayah. Hanya kami libatkan instansi Kominfo yang bisa membantu kami pada saat rencana ada kunjungan Bapak Panglima TNI beserta Kapolri yang rencana semula tanggal 22. Kami sudah melaksanakan briefing, tapi kebetulan jadwalnya akan ada perubahan. Ini kaitannya dengan Vicon, kaitannya masalah dengan COVID. Nah, ini juga akan berkomunikasi ke sektor-sektor di wilayah kami, khususnya Yahukimo, Kabupaten Sarmi, kemudian Wamena. Nah, ini ya semua yang terutama kayak Wamena itu yang kami rasakan memang seperti 4G, tapi rasanya 3G. Ya gitu. Jadi 4G rasanya 3G, bukan cuma minuman teh botol rasanya ya itu Mbak ya. Nah, itu yang kami rasakan. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan berkelanjutan, saya harapkan mungkin dari pihak Telkomsel bisa mengembangkan sayapnya lagi untuk membangun beberapa sektor yang sama sekali tidak ada, sehingga kami juga bisa mendukung pelaksanaan tugas kita sebagai unsur pelaksana Satgas, khususnya Pamtas maupun Pamrawan yang ada di wilayah ini. Ini yang saya sangat merupakan kebanggaan saya juga, bisa menambah wawasan saya, bisa bertugas di daerah perbatasan maupun melayani satuan-satuan pengamanan daerah rawan. Kemudian saya juga mungkin titip juga perlu adanya peningkatan atau kesehatan puskesmas di pelosok-pelosok kayak dokter-dokter. Nah, itu juga saya merasakan masih minim karena ada beberapa puskesmas juga antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak merata dan jangkauannya agak jauh. Nah, ini juga perlu sebagai catatan buat pemerintah ke depannya. Kemudian ada satu lagi bahwa perlu kita ketahui bahwa Kota Jayapura atau Kota Papua itu penuh dengan keindahan. Jadi istilahnya surga kecil turun ke bumi. Nah, ini juga bisa dikembangkan sebagai objek pariwisata ataukah mungkin mengambil pembuatan film, Mas Bramantio,
pembuatan film, ambil sektor wilayah Papua. Nah, itu penuh dengan keindahan alamnya, wilayahnya, gunung-gunung yang penuh misteri. Saya rasa itu saja, Mbak Tori. Baik, terima kasih Pak Dirman. Itu tadi pesan-pesan untuk Telkomsel sudah langsung dicatat sama Pak Samuel dan Pak Aldin. Luar biasa. Oke, Pak Dirman, terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, Kita beralih ke narasumber selanjutnya. Bapak Raja Simarmata, Kepala Desa Lumban Suhi Toruan di Samosir, Sumatera Utara. Dan yang paling menariknya, beliau adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Wah, halo Pak Raja. Halo Mbak Kori, selamat sore. Selamat sore. Pak Raja, ini saya penasaran banget Pak. Bapak seorang lulusan ITB, kenapa akhirnya mau jadi kepala desa? Biasanya yang kita tahu, lulusan kampus terkenal pasti maunya kerja di perusahaan besar, atau kerja di luar negeri, atau membuka perusahaan sendiri. Ini Bapak kok malah mau pulang kampung, membangun desa, ini gimana ceritanya Pak? Ya, saya sebelumnya kerja di sebuah konsultan pertambangan. Hanya saja dalam diri saya merasa ada panggilan, ada kegelisahan tersendiri. Ya saya kira panggilan ini ya untuk Indonesia yang dimulai dari desa lah, kira-kira seperti itu. Kami di ITB punya tujuan hidup atau punya pegangan itu untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Itu semacam doktrin kami sewaktu kuliah. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Dan saya mengambil peran, saya kira ambil peran dari desa aja dulu, kira-kira gitu, Kak Kori. Oke, Pak Raja, sebagai seorang kepala desa, bagaimana Pak Raja melihat Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka? Apakah Indonesia memang sudah layak disebut negara maju bagi Pak Raja? Baik, ini saya jawab jujur ya. Kalau jujur berdasarkan penilaian saya pribadi, Indonesia itu secara umum belum maju. Tapi arahnya saya yakin ke arah sana, ke arah kemajuan. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa melihat dari progres yang bangsa ini buat. Baik dari pemerintah ataupun swasta. Di bidang misalnya lah, di bidang teknologi, ya kita punya Telkom yang begitu maju perusahaannya. Di bidang yang lain, di bidang militer ada Pindad. Bahkan baru-baru ini negara mengambil alih Freeport. Saya kira itu arah ke tujuan kita yang lebih maju. Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi, memang harus kita akui kita masih agak di bawah dibanding dengan Singapura ataupun negara tetangga kita lainnya. Begitu kira-kira Kak Kori. Tapi arahnya saya yakin kita ini ke arah negara maju. Apa mungkin ada harapan Bapak untuk Indonesia bagaimana ke depannya, Pak? Harapannya Indonesia harus maju, rakyatnya sejahtera. Itu bisa dilakukan dengan kerjasama semua aspek yang ada di negara kita, baik swasta, pemerintah, masyarakat itu harus ambil peran semua. Nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya swasta, nggak bisa hanya Telkom, nggak bisa hanya militer, nggak bisa hanya perangkat desa, nggak bisa. Harus semua ambil peran. Militer ambil peran bagiannya, swasta ambil bagiannya, pemerintah ambil bagiannya, kira-kira gitu. Orang film juga ambil bagiannya bila perlu. Bahkan kita lihat itu, Jepang. Saya suka nonton Doraemon gitu. Saya lihat begini, Doraemon itu diciptakan masyarakat Jepang untuk menciptakan masyarakatnya lebih kreatif. Kenapa? Mereka punya solusi dari setiap masalah yang diambil dari kantongnya si Doraemon itu. Itu saya pikir orang yang ajaib, orang yang menciptakan itu, saya pikir seorang engineer, saya nggak tahu siapa, tapi pola pikir saya seperti itu. Dia berpikir ada teknik atau ada cara semua masalah bisa diatasi. Jadi sehingga kalau kita lihat sekarang masyarakat Jepang itu hampir semua lini teknologi mereka kuasai. Karena mereka pola pikirnya begitu. Setiap masalah ada solusinya. Nah, beda dengan kita. Kita masih didoktrin, ya serahkanlah kepada segala sesuatu. Ya, saya pikir ini kita harus mau bergerak lebih nakal sedikit kalau kita mau jadi Indonesia yang lebih maju. Gitu, Mbak Tori. Nakal tanda kutip ya, Pak. Oke, ada pesan Pak Raja untuk para milenial, generasi muda Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di sekolah dan perguruan tinggi, Pak? Baik, untuk milenial saya harap begini. Berkaryalah. Dan berkaryalah. Bidang apa saja. Mau bidang olahraga, bidang agama, pertanian, bisnis, bidang film, apapun lah. Bahkan bila perlu di bidang politik. Tunjukkan kalau kita milenial ini berkualitas. Berkarya itu aja intinya, Mbak Kori. Kita harus berkarya.
Jangan bosan-bosan berkarya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Raja untuk waktunya. Terima kasih Kak Kori dan semua masyarakat, terima kasih. Baik para hadirin, dengan demikian berakhir sudah talk show sesi pertama di webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Tetap bersama kami para hadirin karena kita akan memasuki talk show sesi kedua dan juga puncak acara kita, yaitu pengumuman pemenang lomba video 1 menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempatlah di peta dimulai dibesarkan hingga tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup Para hadirin, sambil menunggu keynote speaker kita Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN masih mencoba terhubung, kita akan mulai masuk ke sesi kedua talk show. Kita akan berbincang-bincang dengan 4 narasumber kita, yaitu Bapak Sony Christian Hatibin, penggiat komunitas seni di Kalawai, Halmahera Utara, Maluku Utara. Bapak Albertus Taufman, penanggung jawab karantina ikan PLBN Motomasin di perbatasan RI Timor Leste. Bapak Umar Hasan, karyawan Telkomsel di Merauke, perbatasan RI Papua Nugini, dan juga Dea Nindi Aulia, siswi kelas 2 SMPN 1 Blangpidi, Aceh Barat Daya. Pertanyaan pertama, saya tujukan kepada Bapak Sony. Pak Ya, Sony. Mbak. Halo Mbak Kori. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan baik Mbak. Pak Sony, Ya. Bapak penggiat komunitas seni, tepatnya seni musik ya? Apa Ya, memang Mbak. dari kecil sudah suka musik, Pak? Ya bisa dibilang begitu Mbak, soalnya saya dari belum sekolah dulu, saya sudah ikut lomba nyanyi, mungkin ya. Jadi sebenarnya cita-cita saya sendiri juga dari kecil saya ingin jadi seorang penyanyi seperti itu. Jadi untuk sekarang ya saya dikenal sebagai musisi rapper. Dan saya merasa cita-cita saya yang sekarang itu sudah tercapai seperti itu Mbak. Jadi ya bisa dibilang mungkin talenta saya ini diturunkan juga sama almarhum kedua orang tua saya seperti itu Mbak. Jadi orang tua saya juga suka nyanyi dan punya suara yang bagus juga. Jadi menurut saya ya dari kecil juga saya sudah suka nyanyi Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Sony, sebagai seniman musik, apa yang Pak Sony lakukan untuk Indonesia? Mungkin membuat lirik-lirik yang mempersatukan, menghargai keragaman? Ya, bisa dibilang seperti itu Mbak. Apalagi kita di Kalawai rap kita intinya kita punya misi membuat grup Kalawai itu kita pakai nama Kalawai. Kalawai itu ibaratnya Kalawai adalah tombak untuk yang dipakai orang-orang tua kita dulu untuk berburu untuk makan keseharian Mbak. Jadi kita pakai nama Kalawai itu. Untuk menikam perbedaan, menikam permusuhan, dan menikam kesenjangan sosial yang ada. Pokoknya intinya kita bikin di Halmahera, tapi lebih memperluas lagi untuk Indonesia seperti itu Mbak. Jadi tugas kita di Kalawai itu ya, intinya kalau kita bikin lirik rap, ya pasti kita harus
bagaimana kita bikin lirik yang mempersatukan, bikin lirik yang menyindir tapi mempersatukan. Contohnya kayak terus intinya kita harus jeli juga dalam membuat lirik, karena takut ada ketersinggungan, karena Indonesia punya beragam budaya, beragam agama, dan beragam adat seperti itu. Jadi kalau kita bikin lirik kita harus jeli dan tidak ada faktor sensitif di agama atau budaya lain dan sebagainya seperti itu, Mbak. Oke, Pak Sony, pertanyaan terakhir. Bisa diceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampung halaman Bapak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Pak? Selaku musisi rap juga, saya terkadang punya keterpanggilan sendiri. Jadi bukan cuma saya sendiri, tapi banyak teman-teman saya juga di sana. Kita punya komunitas, contohnya Big House, selain Big House dan sebagainya macam. Kita sering sering memanggil anak-anak yang punya talenta, anak-anak di sana, bukan anak juga tapi teman-teman yang lain yang belum berkesempatan untuk tampil. Kita panggil mereka, ambil talenta-talenta yang ada, potensi-potensi di Halmahera sana yang ada. Jadi kita sediakan wadah untuk mereka, dan kita kasih diskusi untuk mereka bagaimana cara pemakaian YouTube supaya kita bisa karya-karya orang mereka juga bisa dinonton banyak orang seperti itu, Mbak. Jadi intinya kita panggil mereka, kita kasih wadah untuk mereka rekaman dan sebagainya rupa macam seperti itu. Terus kita kasih instruksi ke mereka, bilang bikin lagu, intinya lagu yang pakai bahasa atau logat kita dari Halmahera sendiri seperti itu, Mbak. Jadi supaya bahasa atau budaya kita di Halmahera ini bisa didengar oleh senusantara ini, Mbak. Seperti itu. Jadi intinya Indonesia untuk Halmahera untuk Indonesia juga seperti itu. Jadi intinya karena Indonesia beragam, kita mau dari daerah lain juga tahu budayanya kita, supaya mereka Halmahera ini dan sebagai rupa macam seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan yang sering kita buat di sana itu seperti itu, Mbak. Oke, Pak Sony, bolehkah kita minta Pak Sony nyanyi sepenggal aja? Mungkin lagu-lagu yang sudah diciptakan Pak Sony yang... Oke. Saya mungkin itu lagu pertamanya kita dari Kalawai, judulnya Peace for Halmahera. Jadi, torang semua sioba saudara, baku pegang tangan, mari bersatu. Satu lihat, satu lain sayang lain, hidup dalam damai di Halmahera yang tercinta. Satu lihat, satu lain sayang lain, hidup bersaudara, jangan bakal lain. Mari baku baik, itu lebih baik. Satu dalam cinta, itu lebih baik. Satu tanah, satu asal, satu rasa, satu budaya. Tetenane papa, mama, om, tante, adik, dan kakak. Mari orang sama-sama, satu di dalam tujuan, satu dekat, satu juang untuk tompi Halmahera. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Sony. Sama-sama, Mbak. Baik, itu dia Bapak Sony Christian Hatibin, penggiat komunitas seni di Kalawai, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ya, sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, kami mau menyapa Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, keynote speaker webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Selamat datang, Pak Arya. Selamat datang kawan-kawan semua. Di sini juga ada Bapak Samuel Pasaribu, Vice President Networking, Operation and Quality Management Area Jawa Bali Group Telkomsel, Bapak Aldin Hashim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel, Mas Hanung Bramantio, dan juga Bapak Victor Sirait dari Tagar. Silakan, Pak Arya. Ya, saya minta maaf karena tadi ada acara dulu di teman-teman Ikatan Pelajar NU, jadi baru yang selesai diskusinya, jadi maaf kalau telat masuknya gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman Tagar dan juga Bang Victor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan waktu untuk bisa bincang-bincang dan ngobrol dengan kawan-kawan mengenai 75 tahun Indonesia Merdeka. Juga terima kasih juga untuk kawan-kawan Telkomsel yang telah ikut berpartisipasi untuk acara ini, dan juga teman-teman milenial lain yang memang
punya rasa, punya cinta, punya kebanggaan akan Indonesia gitu. Kita tahu bahwa Indonesia sudah 75 tahun usianya. Apakah kita mengalami kemajuan atau kemunduran, kita rasakan semua apa yang terjadi gitu. Kemajuan sudah pasti terjadi ya, bahwa kita, bangsa kita sekarang ini sejak dipimpin oleh Pak Jokowi juga semakin masuk dalam negara-negara besar gitu ya, dan diperkirakan tahun 2045 ke depan kita akan menjadi bangsa yang masuk top 10-nya dunia gitu. Itu adalah pondasi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kita tahu juga bahwa selama 5 tahun terakhir ini infrastruktur dibangun dengan sangat baik. Itu adalah langkah-langkah untuk menyatukan Indonesia. Juga membuat yang namanya kesenjangan pembangunan itu semakin antar pulau-pulau itu semakin kecil gitu ya. Kita tahu dulu, saya sih ingat banget gitu. Dulu saya ini orang Medan, jadi dulu saya ingat banget, saya harus ke Siantar aja, ke tempat arahnya Kampung Bang Victor, itu saya butuh 4-5 jam. Macetnya bukan main. Sekarang saya hanya butuh sekitar 1 jam 30 menit sampai 2 jam untuk sampai Siantar. Untuk mencicipi yang namanya kopi Kotong di Siantar yang sangat terkenal itu 1,5 jam. Dulu saya susah banget ke sana, nggak kebayang gitu, 1 hari bolak-balik nggak bisa gitu. Sekarang bolak-balik udah bisa gitu. Saya juga rasakan bagaimana pedagang-pedagang di sana bisa mendapatkan akses barang-barang ke Medan itu juga sangat cepat karena pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena udah kejantol. Dulu mana jantol, waduh, lamanya bukan main. Itu adalah contoh-contoh kemajuan. Belum lagi di Jawa. Saya dulu tahun sekitar hampir 15 sampai 16 tahun yang lalu saya jalan-jalan di Malaysia gitu ya. Mereka itu, saya dari paling bawah, dari negara bagian paling bawah itu sampai ke Malaka, sampai ke atas itu jalannya itu udah highway. Saya lu kebayang kapan Indonesia seperti ini ya gitu. Sekarang udah di Jawa udah kita jalani dan kita nikmati. Semua jalan tol udah kita nikmati. Sumatera nanti akan ada yang namanya sampai seluruh Sumatera, baik dari Lampung sampai ke Aceh, udah jalan tol. Yang nggak kebayang ini bakal terjadi di zaman dulu gitu, nggak kebayang sama sekali. Nah ini juga kemajuan-kemajuan. Infrastruktur sih oke ya, karena dibangun dengan sangat cepat, karena infrastruktur ini adalah pondasi pembangunan, pondasi manusia, pondasi dari ekonomi, pondasi banyak hal gitu. Itu adalah bagian-bagian yang dibangun dan kita melihat inilah perkembangan 75 tahun Indonesia merdeka. Dulu kan kebayang kita kalau misalnya saya harus lihat MRT itu harus ke Singapura. Sekarang di Jakarta ada. Itu adalah kenikmatan yang kita alami gitu. Dan juga sekarang bandara-bandara keren-keren banget, bagus banget. Itu adalah bagian dari semua adalah usaha untuk tidak hanya kemajuan di Jawa yang terjadi, juga daerah-daerah lain juga terjadi. Nah, demikian juga dengan Telkomsel. Kemarin mereka juga membangun yang namanya Palaparing. Dan juga usaha-usaha. Memang belum semua bisa bisa dibangun oleh teman-teman Telkomsel dan Telkom dalam arti BUMN. Tapi tetap ada usaha-usaha ke depan membuat semua akses informasi, akses telekomunikasi terjadi. Semua adalah bagian-bagian dari itu gitu. Nah, ini langkah-langkah besar yang dibangun infrastruktur. Dari segi SDM juga begitu. Makanya Pak Jokowi itu kita lihat bahwa ke depan beliau mencanangkan 5 tahunnya mencanangkan mengenai kemajuan SDM. Karena beliau tahu bahwa kita punya kelemahan di SDM dari kualitasnya. Makanya fokus benar di sisi pembangunan SDM untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita alami. Ekonominya kemarin tuh kita udah mulai mengalami perkembangan, walaupun saat ini COVID, Corona membuat kita mengalami penurunan. Tapi kita yakin momentum ke depan ketika nanti vaksin ditemukan dan sebagainya, ini kita akan melompat jauh. Banyak analisis berbagai negara mengatakan yang pertama sekali nanti di dunia, termasuk yang pertama kali di dunia untuk kembali lagi pick up, itu adalah Indonesia. Di samping Cina dan beberapa negara lainnya. Dan akan mengalami percepatan
melebihi kecepatan pertumbuhan sebelumnya. Inilah harapan-harapan besar yang bakal terjadi. Tapi apakah kita nggak punya kelemahan? Kita juga masih punya kelemahan. Masih banyak kelemahan harus kita bangun di bangsa kita gitu. Nah, ini di sini kelemahannya apa? Dari sisi ketimpangan ekonomi yang tadi juga yang terus dibangun oleh presiden-presiden kita sebelum-sebelumnya juga begitu. Kemudian ketimpangan pendidikan itu juga akan ini jadi sebuah hutang besar kita juga. Nah, inilah yang harus kita lihat perkembangan dan dari sisi ekonomi juga. Bagaimana jurang antara orang miskin dan kaya itu semakin kecil. Nah, ini juga adalah acuan-acuan kita gitu. Acuan-acuan kita untuk perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Nah, lalu apa peran kita? Apa peran-peran teman-teman milenial dalam hal ini? Disinilah saya melihat banyak sekali kemajuan ya. Saya kasih contoh sederhana aja. Anak saya masih SMP. Kemarin saya melihat mereka nonton bareng. Nonton bareng di mana? Mereka pakai Google Meet. Jadi pakai Google Meet, mereka tentukan jam berapa, mereka sharing screen. Dan akhirnya mereka bisa ngobrol seperti nonton bareng, tapi di rumah masing-masing. Saya lihat hebat sekali, saya aja nggak kepikir gitu. Ternyata teman anak-anak muda sekarang, masih SMP aja, udah bisa bikin yang seperti itu. Yang kami, yang udah, ya termasuk kolonial, pertengahan kolonial milenial lah gitu ya, itu ternyata tidak terpikir seperti itu. Mereka jauh melangkah daripada yang kita pikirkan gitu. Nah, saya berharap sih ini langkah besar juga dilakukan oleh teman-teman milenial. Bahwa Indonesia dengan corona seperti ini akan sangat banyak kemajuan-kemajuan dari sisi ancaman, juga sangat banyak kemajuan-kemajuan bakal terjadi. Karena saya yakin, karena teman-teman milenial itu punya potensi itu. Teman-teman milenial itu punya punya daya pikir yang memang sangat kreatif gitu loh. Dan itu beda betul dengan kreativitas anak-anak sekarang dibanding yang dulu. Jauh lebih kreatif. Mereka out of the box gitu loh. Mereka tuh nggak lagi terikat dengan hal-hal yang bagi kami dulu ya yang namanya sukses tuh ya kerja jadi PNS, kerja di BUMN atau jadi karyawan. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Kemajuan mereka udah berubah sama sekali gitu. Nah, itulah yang membuat saya percaya betul bahwa kunci kita ke depan adalah kuncinya di milenial. Kemajuan kita ke depan adalah kemajuan milenial. Dan tentukan masalah milenial. Jadi boomingnya Indonesia itu akan terjadi kalau milenial kita punya kekuatan sangat besar. Kan kita punya bonus demografi. Bonus demografi ini akan jadi sangat hebat kekuatannya kalau teman-teman milenialnya bisa melakukan lompatan-lompatan besar dan juga kemajuan-kemajuan besar. Nah, yang saya khawatir adalah kalau nanti bonus demografi ini tidak termanfaatkan dengan maksimal. Nah, ini yang membuat malah jadi satu pukulan balik ke Indonesia gitu. Jadi saya sih berharap betul dengan teman-teman milenial dan saya percaya betul dengan teman-teman milenial. Makanya saya di BUMN juga sangat betul-betul menggarap teman-teman milenial BUMN. Karena kami percaya bahwa masa depan BUMN ini ada di tangan-tangan milenial. Demikian juga di luar sana. Kemajuan Indonesia itu ada di tangan-tangan milenial. Jadi saya berterima kasih dengan acara yang dimulai teman-teman Tagar dengan hari ini. Kami dari BUMN itu berharap bahwa kita bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan besar dan mensupport apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan milenial di berbagai daerah di Indonesia. Dan satu lagi adalah kita harus mencintai Indonesia yang sangat beragam ini gitu. Kekayaan suku bangsa kita, kekayaan bahasa kita, kekayaan budaya kita, kultur kita, makanan kita dan sebagainya. Bahasa kita yang mencapai 700 bahasa di Indonesia saja, itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Di tempat lain, bangsa lain, dia cuma dua etnis saja bisa perang. Indonesia mencapai sampai 600 sampai 700 etnis. Itu tidak, itu bersatu dalam Indonesia. Nah, ini semua kan dibangun pondasinya oleh bapak-bapak bangsa kita. Jadi sudah sangat wajar sekali kalau kita juga jaga dan kita pertahankan ini gitu. Dan keberagaman kita itu adalah satu kunci kemajuan kita. Keberagaman kita adalah kekayaan kita yang membuat kita akan maju. Keberagaman kita juga lah yang membuat kita menjadi bangsa Indonesia. Tanpa keberagaman tidak ada bangsa Indonesia. Jadi keberagaman adalah satu pondasi kokoh bagi
bangsa kita. Jadi itu yang saya lihat selalu, dan saya tahu betul bahwa hanya itulah yang bisa membuat bangsa kita tetap utuh dan tetap bisa maju ke depannya. Kalau enggak, maka yang terjadilah perpecahan bangsa kita. Jadi saya berharap teman-teman juga milenial, kita bisa kembangkan bakat kita terus, kita kembangkan apa yang kita miliki, dan semuanya adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Mbak, itu aja. Terima kasih Pak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Mungkin Pak Samuel atau Pak Aldin dari Telkomsel mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Kori. Selamat siang Bang Arya, saya Samuel dari Telkomsel. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Bang Arya, dan tentunya kami sebagai bagian dari BUMN support sekali apa yang dilakukan, diarahkan oleh Bang Arya, dan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, terutama dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi. Dan pastinya juga kami concern terhadap milenial, karena di Telkomsel ini banyak sekali milenial dan ya mereka sebenarnya yang menjadi penggerak utama di Telkomsel saat ini. Begitu Bang dari kami Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, silakan Pak Aldin, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Kori. Bang Arya, terima kasih atas partisipasinya sudah join di acara webinar ini Bang. Tadi saya Aldin, saya dari eksternal komunikasinya Telkomsel. Tadi sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Samuel, bahwa kita siap berkomitmen terus untuk menggelar jaringan telekomunikasi. Kita ingin terus menjadi bagian dari Indonesia Maju Bang. Mohon arahan terus, dan kita pasti akan support BUMN sebagai induk kita. Terima kasih Bang Arya. Baik, terima kasih Pak Arya, Pak Aldin, dan juga Pak Samuel. Kita lanjut lagi ke talk show sesi kedua. Para hadirin, narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Umar Hasan, karyawan Telkomsel di Merauke, bertugas di perbatasan RI Papua Nugini selama lebih dari 3 tahun. Oke, Pak Umar. Halo Pak Umar. Halo Yas, Mbak Kori. Apa kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah baik selalu. Pak Umar, bisa diceritakan Pak, apa saja tugas Bapak sehari-hari? Kalau tugas sehari-hari yang main job itu ada 2 Mbak. Jadi di Telkomsel itu secara umum, khususnya saya, menjaga agar ketersediaan jaringan di rumah-rumah masyarakat selalu ada, terus kita juga jaga kualitas jaringan Telkomsel biar selalu terjaga kualitasnya. Nah, tanpa dukungan dari segala pihak itu tidak mungkin terwujud, seperti Pak Samuel yang dulu VP saya, sekarang sudah digantikan sama Pak Mulki, terus ada Pak Adi, GM saya, ada Pak Petrus, manajer saya, terus ada Mas Jabal, semuanya punya peran masing-masing. Terus termasuk tim-tim yang di lapangan yang tidak kenal siang malam, kalau ada problem, kalau ada trouble, langsung go saat itu juga. Semuanya berperan dan punya tugas utama 2 itu, yaitu menjaga ketersediaan jaringan, juga menjaga kualitas jaringan Telkomsel, khususnya di perbatasan RI Papua Nugini. Gitu Mbak. Pak Umar, tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama bertugas di perbatasan RI Papua Nugini, Pak? Kalau tantangan itu mungkin tadi sudah disebut juga sama Bapak yang TNI dari Jayapura tadi. Main problemnya itu biasanya transportasi Mbak. Jadi beberapa titik yang tidak bisa diakses kecuali lewat udara, harus lewat pesawat. Jadi misalnya kita kirim spare part yang mungkin kalau lewat kapal murah, terus jadinya hanya lewat pesawat, jadinya mahal. Terus kalau misal kapal juga yang tidak ada setiap hari begitu, yang seminggu atau 2 minggu baru ada kapal, atau perjalanan darat yang
misalnya saya dari Merauke ke Bovendigul Tanah Merah, itu kalau hujan biasanya harus bermalam di jalan, begitu sih. Tantangannya seperti itu sih. Terus berat banget ya Pak ya? Iya. Nah, yang diakses lewat pesawat only itu juga BBM-nya sudah mahal, terus listriknya tidak 24 jam, itu jadi tantangan tambahan yang bikin pekerjaan kita operational maintenance makin banyak begitu sih Mbak. Tapi tetap semangat ya Pak ya? Oh semangat, harus semangat. Kalau menurut Pak Umar sendiri, apakah wajah Indonesia Maju sudah tergambar di sana Pak? Pelan-pelan menurut saya sudah mulai memperlihatkan kemajuannya Indonesia khususnya di Papua, khususnya di Merauke. Saya pertama di Merauke itu Mei 2017, lambat laun BTS di sana terus bertambah. 4G yang hanya dulunya beberapa titik sekarang ada di hampir semua BTS kami yang ada di Papua. Terus jaringan-jaringan kami yang selalu dibangun di titik-titik yang dulunya blank spot, terus kita hadirkan jaringan seperti itu Mbak. Oke, Pak Umar, terima kasih Pak untuk waktunya. Sukses terus Pak Umar. Siap. Sukses terus Mbak Kori. Terima kasih. Salam semuanya. Berikutnya saya mau bertanya kepada Bapak Albertus Taufman. Halo Pak Albert. Apakah sudah hadir Pak Albert? Pak Albert ini adalah penanggung jawab karantina ikan di PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Motomasin, perbatasan RI dengan Timor Leste. Oke, kita sebelum ke Pak Albert, kita ke narasumber berikutnya dulu. Ini adalah calon penerus bangsa, adik kita, Dea Nindi Aulia, siswi kelas 2 SMPN 1 Blangpidi, Aceh Barat Daya. Halo Nindi. Apakah sudah hadir, Nindi? Oh, kita kembali ke Pak Albert. Oh, ternyata Pak Albert. Kita ke Pak Albert dulu, baru ke Nindi ya. Hai Pak Albert, apa kabarnya Pak Albert? Pak Albert, boleh diceritakan Pak, job desk profesi Bapak sebagai penanggung jawab karantina ikan Pak? Silakan Pak Albert. Oke, karena kita ada masalah jaringan, mungkin kita langsung beralih lagi ke narasumber berikutnya. Adik kita, Dea Nindi Aulia, siswi kelas 2 SMPN 1 Blangpidi, Aceh Barat Daya. Halo Nindi. Halo. Nindi, dalam wawancara sebelumnya dengan Tagar TV, Nindi bilang cita-cita Nindi adalah menjadi guru. Nah, menurut Nindi, siapa guru yang paling asik di sekolah Nindi? Semua guru asik di sekolah Nindi. Oh, mantap. Nindi mau jadi guru pelajaran apa nanti? PAI. Pelajaran PAI. PAI, pelajaran apa itu? Pelajaran agama Islam. Oh, kenapa?
Karena Nindi sudah terbiasa belajar agama. Kegiatan Nindi sehari-hari selain pergi sekolah atau belajar di rumah, Nindi juga pergi mengaji. Jadi Nindi sudah terbiasa dan lebih banyak atau lebih senang belajar agama karena sudah terbiasa. Mantap. Nindi sendiri kenapa mau jadi guru? Karena Nindi mau berbagi ilmu dengan generasi yang akan datang. Nindi sudah kasih tahu Mama tentang cita-cita Nindi jadi guru? Sudah. Mama setuju nggak? Setuju. Mantap. Nindi semangat terus ya belajarnya supaya nanti kalau besar bisa jadi guru yang baik, oke? Oke. Baik, terima kasih kepada para narasumber sudah berbagi cerita kepada kita semua di sini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para milenial yang hadir di webinar hari ini dan juga menyaksikan live streaming Tagar TV dan Facebook Tagar News. Webinar ini diselenggarakan Telkomsel bekerjasama dengan Tagar. Berikutnya kita akan mengumumkan pemenang lomba video 1 menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Satu cinta di bumi pertiwi Nusantara pusaka luhur, elok ragam warna dan budaya bersatu padu, kuatkan negeri tercinta, junjung tinggi segala perbedaan untuk Indonesia pusaka. Sungguh indah tanah air Batak, tiada bandingnya di dunia. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku, bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku Selamat datang kepada Bapak Denny Abidin, Vice President Corporate Communications Telkomsel. Halo semua, hai. Mohon maaf ini videonya saya turn off dulu kayak lagi di jalan, tapi nanti begitu saya bisa duduk, saya turn on. Oke. Acaranya seru banget, keren. Silakan Pak Denny, ada yang mungkin yang mau disampaikan sebelum kita mengumumkan pemenang lomba video 1 menit, Pak? Oke, jadi untuk video kali ini kita juga ingin di masa yang boleh dikatakan tidak mudah ya, selama ada COVID-19 ini, bersamaan juga dengan ulang tahun Negara Republik yang tercinta ke-75 dan bersamaan juga dengan ulang tahun peraknya kami di Telkomsel, kita hanya sekedar ingin berbagi dan memberikan semangat ya, bahwa dalam keadaan sulit seperti ini, justru saatnya kita untuk lebih bisa aktif, lebih berbagi, ya, untuk bisa saling lagi menyemangati, dan yang paling penting bisa saling menjaga. Itu. Nah, that's why kita pengen punya ada caranya itu dengan video, dengan program video yang 1 menit ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tools penyemangat. Tentunya tidak berhenti sampai di sini. Tidak hanya sekedar ada lomba, saling menyemangati dan saling menjaga, tetapi ini saatnya kita untuk merapatkan barisan, ya,
menyatukan hati untuk negeri dan Indonesia maju. Seperti itu mungkin. Dan terima kasih special thanks buat teman-teman di Tagar ID. Mudah-mudahan ini kita bisa rutin ya, bikin acara kayak gini ya. Buat Mas Victor juga, buat Bang Victor, thank you banget kan, well done. Buat Mas Yosi, buat Mbak Afi, dan buat semua teman-teman ya di Tagar. Ini acaranya keren banget, asli. Saya sambil jalan ya, nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Pak Denny untuk waktunya. Oke, saya standby kok. Standby. Pengen lihat juga nanti siapa yang menang nih, penasaran. Sayang kurang panjang ya durasi lombanya, tapi nanti kita lihat masih banyak hari-hari besar lainnya. Ada hari pahlawan, ada hari yang lain lah kita lihat. Thank you. Siap. Dan kita memasuki puncak acara, yaitu pengumuman pemenang Lomba Video 1 Menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Dari tanggal 10 sampai 17 Agustus 2020, jam 00 waktu Indonesia Barat, kami menerima 153 video. Lalu setelah itu masih masuk lagi, hingga totalnya menjadi 199 video. Tapi karena di luar batas akhir, maka video tidak masuk dalam penilaian juri ya. Baiklah, sekarang langsung saja saya bacakan nama-nama pemenang Lomba Video 1 Menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Juara favorit 2, Gusti Sekar Kelana Putri nomor 26. Selamat Anda memenangkan Rp1 juta. Inilah videonya. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. 75 tahun Indonesia berkembang pesat. Pembangunan dalam segala bidang, kesejahteraan rakyat di semua daerah. Ayo putra-putri bangsa Indonesia, kita harus melangkah lebih maju untuk mengisi kemerdekaan. Saat ini, dampak pandemi COVID-19, kita mengalami dampaknya. Jangan terlena, bangkitlah bangsaku, kita mampu melangkah bersama. Pandemi COVID-19, kita sikapi dengan cerdas. Dengan menjalankan peraturan pemerintah, kita dapat mengelak pandemi COVID-19. Merah putih harus berkibar. Juara favorit 1, Glorious Match. Peserta nomor 127. Selamat, Anda memenangkan Rp1 juta. Mari kita saksikan videonya. Mahakarya agung dari Sang Pencipta. Telah bangkit wajah 75 tahun Indonesia dari jeripayah dan keterpurukan. Ada tempat bertualang dan pulang. Ada waktu pergi dan kembali. Ada tangis di luar derita. Ada bahagia dalam balutan cita-cita. Ada mimpi yang masih terjaga dalam ajang membangun bangsa. Perbedaan yang ada adalah bentuk keajaiban. Selamat Hari Kemerdekaan, perayaan dari perbedaan yang dipersatukan. Jayalah negeriku, majulah Indonesiaku. Juara 3, Hegar Alamsyah, peserta nomor 21. Selamat, Anda memenangkan Rp2 juta. Inilah videonya. Melakukan isolasi atau karantina mandiri merupakan salah satu cara agar diri kita terhindar atau tidak terinfeksi dari virus corona. Telah datang badai pandemi di tengah gurun. Kelas sosial perlahan mulai bergerak turun. Sebagian mampu berpikir untuk bertahan. Sebagian lainnya
tidak memiliki banyak pilihan. Oase-oase muncul di dalam diri, layaknya iba dan empati untuk saling berbagi. Juara 2, Hendy Julian, peserta nomor 128. Selamat, Anda memenangkan 3 juta rupiah. Mari kita saksikan videonya. Hitam, putih, keriting, lurus, sipit, mata lebar, Cina, pribumi, Islam, Kristen. Kita memang terdiri dari berbagai suku, ras, bahkan agama. Kita memang berbeda, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. Satu Indonesia. Ya, sebelum membacakan juara satunya siapa, kita mau tanya dulu ke Mas Hanung Bramantyo, kenapa mereka yang dipilih menjadi pemenang? Silakan Mas Hanung. Halo Mas Hanung. Deg-degan nih, nunggu siapa ya juara satunya. Ada ratusan video yang masuk. Siapakah yang berhasil memenangkan 5 juta rupiah? Ya. Oke, ya ini dia Mas Hanung. Sorry. Mas Hanung. Ya. Jadi kenapa Mas Hanung mereka yang dipilih jadi pemenang? Ini sebetulnya sekali lagi sebuah festival itu adalah subjektif ya. Subjektif artinya semua bergantung dari pilihan dewan juri dan visi dari dewan juri. Jadi apa yang sudah dipilih di sini sebagai pemenang maupun baik pemenang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu bukanlah yang terbaik di dunia atau terbaik di Indonesia atau apa, tapi itu adalah terbaik di mata kami, ya kan, di mata kami, di mata saya, mungkin di mata penyelenggara tagar karena sesuai dengan visi. Nah, visi saya apa gitu kan? Visi saya sebetulnya mengembalikan sinema itu kepada sesuatu hal yang realitas yang nyata. Jadi memang film itu diciptakan untuk menciptakan, mengkreasikan realitas yang baru. Tetapi ingat, di dalam mengkreasikan realitas yang baru, kita membutuhkan sesuatu hal yang sesuatu hal yang meyakinkan dan sesuatu hal yang kembali kepada human, kepada kemanusiaan. Jadi pada saat saya menerima seluruh seluruh tayangan dari peserta semuanya, saya merasa bahwa hampir semua peserta terjebak kepada klise, sebuah pemahaman yang klise. Seperti misalnya ketika ngomong tentang Indonesia, ketika ngomong tentang kemerdekaan, itu selalu bercerita tentang patriotisme, bercerita tentang sesuatu hal yang sifatnya glorifikasi, ya kan, sifatnya tentang pemujaan gitu kan, tapi dilakukan dengan cara yang
biasa itu dalam pengertian stereotip. Nah, stereotip seperti lagu-lagu perjuangan, kemudian narasi yang menggebu-gebu, narasi yang menampilkan sesuatu hal yang sifatnya pemujaan gitu kan. Nah, justru itu yang sangat saya hindari. Indonesia saat ini kita semua tahu, seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu besar. Sekarang tinggal bagaimana cara kita mencintai Indonesia dengan dengan tanpa harus kita memuja, tetapi justru malah menampilkan kenyataan, baik itu kenyataan yang pahit maupun kenyataan yang memang menggembirakan gitu loh. Tetapi tampilkan itu dengan cara apa adanya. Nah, rata-rata semua terjebak pada klise, apalagi berbicara tentang misalnya acting, ya kan? Acting mentang-mentang ini berbicara tentang Indonesia, terus kemudian berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, terus semuanya harus berjuang, ya kan? Dengan dengan semangat yang ya seperti halnya kita sedang berperang. Padahal kan tidak. Kalau kita semuanya berpikir bahwa kita harus menggelorakan kemerdekaan dengan berperang, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan itu? Bagaimana dengan siswa-siswa atau anak-anak sekolah atau tukang-tukang, pekerja-pekerja, petani-petani yang ada di desa, ya kan, yang untuk datang ke sekolahnya dia harus menyeberang sebuah sungai, tidak sebagaimana yang kita terima di kota-kota besar. Bagaimana mereka bisa memastikan kemerdekaan gitu loh. Nah, justru di sana yang saya pengen mengembalikan bahwa sinema harus menjadi cermin dari dari kenyataan yang ada, bukan menutupi kenyataan yang ada. Itu. Nah, dari semua peserta yang ada, kami memilih 5 yang terbaik karena 5 yang terbaik itu mampu merepresentasikan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia, kejayaan Indonesia dengan cara yang tidak stereotip tadi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Mas Anung untuk penjelasannya. Kalau begitu, kita sekarang langsung bacakan siapa juara 1 Lomba Video 1 Menit Wajah 75 Tahun Indonesia Maju. Dan juara satunya adalah Muhammad Fadli Ridho Isnawan, peserta nomor 121. Selamat, Anda berhasil menjadi juara pertama dan memenangkan 5 Di masa pandemi seperti ini, pernah nggak sih kalian merasa kebingungan seperti gua? Mau nongkrong, oh ya PSBB. Mau keluar dimakan, oh ya PSBB. Semuanya serba PSBB. Tapi sisi positif dari pandemi seperti ini adalah membuat gua menjadi lebih aktif, lebih produktif, dan juga kreatif. Tapi di sisi lain gua juga kangen nongkrong sama teman gua. Tiba-tiba teman gua nelpon, halo Beng, ini Abeng teman gua. Di mana doi? Di kosan. 17 Agustusan kan pandemik. Iya, 17 Agustusan. Gua pun kepikiran, gimana caranya kita merayakan euforia 17 Agustusan sedangkan kita lagi ada di masa pandemi seperti ini. Gua pun masih berpikir, aha, gua pun dapat ide. Gua telepon teman gua, halo Beng, ini Abeng teman gua. Kenapa doi? Ke tempat gua. Lah, ngapain kan pandemi? Tiba-tiba teman gua datang. Tanpa basa-basi gua pun langsung ngomong, gimana caranya kita merayakan euforia 17 Agustusan sedangkan kita lagi ada di masa pandemi seperti ini. Abeng pun bingung, masih bingung. Penonton bingung. Lu bingung nggak? Bingung? Lewat karang aja lah. Kuy. Kenapa kita nggak balap karang aja? Di rumah aja membuat kita menjadi lebih aktif, produktif, dan juga kreatif. Yaudah kuy. Agak burung Cidahu. Cakep. Babarung. Hayu. Selamat kepada para pemenang, dan kami akan menghubungi para pemenang untuk penyerahan hadiah. Bagi yang belum terpilih, jangan berkecil hati, tetap semangat dalam berkarya, dan bagi yang ketinggalan informasinya, siapa saja juara-juaranya, nantikan tayangan ulang webinar ini di YouTube Tagar TV. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu-gugat. E-Certificate atau sertifikat elektrik untuk para peserta Lomba Video 1 Menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta lomba. Demikian rangkaian acara webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju yang diselenggarakan Telkomsel bekerjasama dengan Tagar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara, Bapak Arya Sinulinga, Staf Khusus Menteri BUMN, Bapak Denny Abidin, Vice President Corporate Communications Telkomsel,
Bapak Samuel Pasaribu, Vice President Networking Operation and Quality Management Area Jawa Bali Group Telkomsel. Bapak Aldin Hashim, General Manager External Corporate Communications Telkomsel. Bapak Hanung Bramantio, Filmmaker. Letnan Kolonel CHB Sudirman Esos, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 172 di AB Pura Jayapura. Bapak Raja Simarmata, Kepala Desa Lumban Suhi Toruan di Samosir, Sumatera Utara. Bapak Sony Christian Hatibin, penggiat komunitas seni di Kalawai, Halmahera Utara, Maluku Utara. Bapak Albertus Taufman, penanggung jawab karantina ikan PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Motomasin di perbatasan RI Timor Leste. Bapak Umar Hasan, karyawan Telkomsel di Merauke, perbatasan RI Papua Nugini. Dea Nindi Aulia, siswi kelas 2 SMPN 1 Blangpidi Aceh Barat Daya, dan juga teman-teman peserta webinar dari Telkomsel, dari tagar.id, para peserta lomba video 1 menit bertema Wajah 75 Tahun Indonesia Maju, serta segenap para hadirin yang terhormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya Kori Olivia undur diri, dan tayangan ulang webinar Wajah 75 Tahun Indonesia Maju Telkomsel Tagar ini bisa disaksikan melalui channel YouTube Tagar TV. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.